Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh berada kembali pada siang hari ini karena kasih karunia-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah tetapkan di dalam perjalanan hidup setiap pribadi lepas pribadi adalah amanat agung untuk kami melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau terus berbicara di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus Engkau menggerakkan kami Tuhan. Sehingga kami mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk siang yang indah bersama dengan Engkau. Berbicaralah ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu agar kami boleh tahu dan lebih mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam langkah-langkah ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan siap untuk belajar akan firman Tuhan mengatakan, amin, amin, amin. Shalom yang terkasih, baik pendengar yang setia dan juga jemaat. Ya, kita berjumpa kembali pada siang hari ini. Kita dilingkupi oleh kasih Kristus. Ya, karena kebaikannya senantiasa dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita tahu bahwa kemarin kita baru selesai merayakan hari kasih sayang atau Valentine yang terkasih. Umumnya banyak mereka yang merayakannya, terutama para kaum muda yang lagi pacaran atau yang sedemikian rupa lah, rumah tangga yang muda sedemikian rupa. Ya, jadi mari kita yang ada di sini, kita tidak terbatas daripada yang muda, yang lagi teenagers, atau kita yang sudah manula. Kita semuanya mau merayakan Valentine bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari yang terkasih. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dan temanya adalah belas kasih ilahi. Ya, kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, bagaimana Rasul Paulus itu dengan tulus, dengan penuh kasih dan pelayanannya selalu berpusat kepada Allah. Bukan mencari pujian manusia. Ya, ia melayani seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Memberitakan Injil serta hidupnya sendiri karena kasihnya yang mendalam kepada jemaat tanpa beban, ketamakan atau tipu daya. Dan itu ada tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Tetapi mari kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Ya, kita tahu apa motivasi pelayanan daripada Rasul Paulus ini. Ayat 6 kita baca. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Mari kita pelajari teladan dari Rasul Paulus ini yang terkasih. Dia melayani dengan sangat amat tulus keluar dari hatinya ya. Karena dia merasa mempunyai hati terbeban bagaimana untuk melayani sesamanya. Ya, dan dia mengatakan juga, dan kita boleh melihat dari segala perilaku apa yang dia lakukan. Dia tidak mencari kemuliaan, dia tidak mencari pujian, dia tidak mencari keuntungan materi daripada apapun orang-orang di sekitar yang dilayaninya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Tetapi kita mau melihat pada ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sungguh ya yang terkasih begitu indah. Jadi Rasul Paulus ini dia melayani dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bahkan di sini dikatakan seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Ya, sedemikian rupa dia menunjukkan bahwa di dalam pelayanannya harus berdasarkan pada kasih, bukan otoritas dan kekuasaan. Ya, luar biasa. Kita mau lanjut pada ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi.
Amin yang terkasih. Ya, sungguh bagus ayat yang ada di sini ini. Ya, jadi Rasul Paulus itu dia tidak membagikan Injil Allah tersebut itu hanya sekedar atau hanya ringan-ringan saja, kamu mau dengar baik, tidak mau dengar baik, dengan sikap yang arogan atau sikap yang keras atau pemaksaan. Tidak demikian dengan Rasul Paulus yang terkasih. Ya, kita boleh belajar pendengar yang setia baik jemaat. Ya, benar-benar dia melayani dengan penuh kasih, rela, tidak memikirkan lagi keberadaan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Karena benar-benar Rasul Paulus itu mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Demikian, dan ini menjadi satu pertanyaan bagi kita sebagai anak Tuhan. Apakah motivasi daripada Anda untuk melayani sesamamu? Apa motivasi kita di dalam engkau melayani, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam komunitas, ataukah di mana saja Tuhan tetapkan dan panggilanmu, apakah engkau melayani itu seperti apa yang Rasul Paulus melayani, penuh kasih, ya, tanpa ada sesuatu yang motivasi yang hal-hal yang lain sedemikian rupa, ya, yang terkasih. Karena banyak sekali ini menjadi satu koreksi ya buat kita semua, juga bagi saya ya yang terkasih. Misalnya kalau yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini betul-betul dia rela membagikan firman Tuhan, membagikan Injilnya kepada sesamanya, ya, karena betul-betul ada kasih Tuhan yang ada di dalam dirinya Rasul Paulus. Ya, apakah motivasi baik pendengar maupun jemaat semua, kalau engkau melihat sesamamu yang di dalam kesulitan, ya, sesamamu yang mempunyai beban, apakah engkau rela untuk melayani mereka dengan kasih yang tulus? Misalnya, kalau Anda pergi kepada suatu tempat, kita lagi berenang di sebuah kolam yang besar, tiba-tiba ada seorang anak atau ada orang yang sekalipun dewasa, dia dalam keadaan sakit dan berenang dan dia itu hampir tenggelam. Nah, Anda ada di sekitar tempat itu di dalam kolam renang. Apakah engkau hanya sebagai penonton? Ya, atau Anda sebagai hanya melihat? Tidak ada sentuhan di dalam hati kita untuk mau menolong orang yang mau tenggelam ini tadi. Atau ada lagi orang yang memikirkan, itu kan bukan tugas saya. Itu kan tugasnya daripada orang-orang yang penjaga di sekeliling kolam. Ayo koreksi diri. Bagaimana kita di dalam melayani Tuhan? Apakah kita dengan motivasi seperti apa yang Tuhan sendiri rela berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya, merelakan dirinya sampai di Kalvari? Atau di dalam engkau melayani sesamamu, engkau memikirkan apa untungnya aku melayani? Apa ruginya kalau aku melayani? Jadi ada plus minus. Untung ruginya apa kalau aku melayani? Loh, itu kan bukan tugas saya. Itu kan tugasnya dia, ya biar dia yang kerjain. Saya tidak akan kerjain. Kalau hal itu ada di dalam diri kita, berarti kita belum sepenuhnya melakukan akan panggilanmu sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, ya, yang sudah dibebaskan dari segala apapun beban pergumulanmu. Ya, saudara disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Saudara ditolong untuk menolong orang lain. Jangan taruh ego di dalam diri kita. Kalau kita melihat sesama kita yang di dalam keadaan urgent, yang di dalam keadaan gawat darurat, kita tetap berpangku tangan. Karena saya banyak mendengar dan saya banyak melihat, itu bukan tugas saya, Bu Pendeta. Itu kan tugasnya dia. Ya, jadi sedemikian rupa di dalam kita melayani sesama kita, ada yang dipikirkan untung ruginya. Berarti masih ada ego di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Mari kita mau hilangkan semuanya itu yang terkasih. Ya, kita mau menjadikan contoh teladan daripada Rasul Paulus ini tadi. Ya, sedemikian rupa. Ya, mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, jadi kasih itu harus ada di dalam hati setiap anak Tuhan. Ya, melayani dengan tulus, ya, tidak lagi memikirkan apa untung dan apa ruginya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, kita melayani adalah one team,
satu tim kita dalam suka dan duka. Kalau yang satu sakit, kita juga merasakan kesakitannya. Kalau yang satu happy, kita juga semua bersuka cita. Ada amin? Ya, sedemikian rupa dengan kelembutan, peduli akan beban orang lain, memberi yang terbaik ya di dalam sebuah pelayanan, terlebih di dalam komunitas. Ya, sedemikian rupa. Dan itu merupakan satu totalitas sebuah pengabdian. Ayo koreksi diri. Apakah kita memiliki pengabdian di dalam kita melayani sesama kita, terlebih kita sebagai anak Tuhan yang terkasih. Ya, ayo kita mau belajar bersama-sama yang pada siang hari ini sangat bagus sekali. Saya sangat tertarik di dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Ya, itu ada tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Ya, ayo kita mau lihat dulu apa motivasi dari ahli Taurat ini. Ayat 25 kita baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yang terkasih, jadi ahli Taurat ini dia tuh tahu firman semua, dia tahu hukum ya daripada semua yang tertulis di dalam Taurat tersebut. Tetapi dia masih tanya, ketemu dengan Yesus dia tanya, ya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Padahal dia itu sudah tahu sebetulnya. Sudah tahu, tapi dia masih memberikan pertanyaan. Ya, ayo kita lanjut pada ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Di sini Yesus itu tahu, gitu loh. Kalau dia tuh lagi dicobai, ya, kamu nih ahli Taurat, kasarnya begitu. Kamu ini ahli Taurat kok masih tanya? Ya toh kan kamu ahlinya, berarti kamu tuh tahu semua hukum-hukum yang tertulis di situ, ya. Dan kalau kita bisa melihat apa jawab ahli Taurat ini, ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Luar biasa ya, bagaimana sih ahli Taurat ini menjawab loh. Dia tahu persis apa yang tertulis yang Yesus tanya tadi ke dia. Ya, dibilang, "Lah yo, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu?" Orang ini jawab, ahli Taurat itu. Dia tahu persis. Ya, "Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu loh, segenap akal budimu." Udah komplit yang terkasih. Ya, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah tahu komplit 100%. Dia masih tanya sama Yesus karena dia mencobainya. Ya, yang terkasih sedemikian rupa hebat. Ya, dia bisa menjawab sedemikian rupa. Ya, tapi yang terkasih, pendengar yang setia dan jemaat, percaya Yesus, mentaati dan melakukan firman-Nya, ya, itu tidak cukup kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, engkau boleh melakukan ayat yang 27 ini semuanya. Ya, mengasihi apa semuanya komplit yang sedemikian rupa. Ya, tetapi nggak cukup yang terkasih. Ya, kalau engkau sendiri tidak mau percaya sepenuhnya, mentaati sepenuhnya, dan melakukan firman-Nya. Kenapa sampai ditambahin dengan kata-kata nggak cukup kalau engkau cuma melakukan itu tetapi kamu nggak percaya, ya? Tetapi kalau engkau juga tidak mentaatinya dan tidak melakukan firman-Nya, nah itu komplitnya sedemikian rupa. Mengapa yang terkasih? Sebab di sini dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin tidak mengasihi sesamanya, ya? This pointnya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nggak mungkin kalau dia nggak punya kasih kepada sesamanya. Jadi kalau ada orang-orang atau teman-temanmu di sekitarmu, ya, dia tidak mengasihi sesamanya, artinya masih punya kebencian kepada sesamanya, itu kita sudah tahu bahwa orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau percaya, dia pasti akan melakukan
apa yang Yesus katakan. Kalau dia percaya, dia pasti punya kasih. Because Jesus is love. Karena Yesus itu adalah kasih. Ayo kita koreksi diri. Ayo kita sunat hati kita. Kalau ada kebencian, kalau ada kata-kata yang masih belum bisa kita mengampuni sesama kita, berarti engkau tidak sepenuhnya sebagai pengikut Kristus. Ya, saya harus katakan ini. Berarti kita harus memperbaiki diri kita. Baik pendengar yang setia maupun jemaat. Ya, buka isi hatimu, koreksi di isi hatimu. Kepada siapa engkau masih membenci, dan itu merupakan batu penghalang di mana berkat dan jawaban doa itu tertahan. Ya, jangan mau kita hidup di dalam perbudakan yang terkasih. Artinya apa? Jadi hidup kita tuh jawaban doa itu sampai puluhan tahun tidak akan terjawab. Why? Karena hati kita tuh penuh dengan kebencian, penuh dengan kerikil-kerikil, penuh dengan kekecewaan-kekecewaan. Tuhan gak mau. Tuhan mau keluar semua itu batu-batu kekecewaan itu. Batu-batu kebencian itu mau Tuhan keluarkan. Tetapi kuncinya, jawabannya, mau gak kita dibersihkan? Mau gak kita mengampuni? Mau gak ngapain kita pegang sedemikian rupa hal-hal kebencian sedemikian rupa. Ya, yang terkasih, ayo jangan mau dibohongi sama iblis. Ya. Pada ayat 28 mari kita lihat. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, ya, jadi si ahli Taurat itu menjawab pada ayat 27 tadi yang terkasih. Dan Yesus menjawab, iya benar nak, pinter kamu jawabnya. Tapi bisa enggak kamu melakukannya? Ya, banyak orang tahu akan firman Tuhan, tetapi tidak bisa melakukannya. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya ya. Mari yang terkasih. Ya, mengetahui tentang kasih itu cuma sedemikian mengetahui, ya, nggak cukup. Nggak cukup kalau hanya sekedar tahu. Ya, apa itu kasih? Tetapi berbuatlah sesuatu untuk Tuhan dan sesama itu membuat saudara dan saya ini hidup yang diberkati. Ya, sedemikian rupa. Orang yang hidup belum tentu benar-benar hidup loh. Pernah nyadar nggak? Ya, orang bisa hanya sekedar hidup. Ya, tetapi belum tentu dia bisa hidup untuk Tuhan dan sesamanya. Ya, kalau orang itu hanya hidup untuk dirinya sendiri, pasti di dalam dirinya orang itu hidupnya monoton. Monoton dan membosankan. Kenapa? Lah itu tadi karena egonya begitu tinggi. Dan merasa paling benar sendiri. Kalau dikoreksi marah. Nggak mau. Ya, tetapi firman Tuhan itu selalu untuk kita mengoreksi diri kita, bukan untuk menghakimi. Siapakah kita? Apakah kita pemegang daripada kunci surga sehingga kita menghakimi kesalahan orang lain? No, yang terkasih. Ayo, ya, biarlah firman Tuhan itu menjadi cermin di dalam hidupmu dan hidupku. Dan apa yang kita belum benar, mari kita bersama-sama untuk minta kuasa Roh Kudus menjamah hati kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Sebagai pelaku firman Tuhan, itu yang benar. Gak cukup cuma saudara tahu. Gak cukup saudara hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tahu semua isinya. Tapi gak bisa jadi pelaku. Percuma. Ya. Dan kita gak bisa untuk menghakimi sesama kita. Ya. Karena kehidupan kekristenan adalah sebuah proses yang terkasih. Ya. Sedemikian rupa. Ya. Jadi mengapa ada orang Kristen yang hidupnya tidak bahagia? Why? Ayo kita tanya. Karena dia hanya fokus yang terkasih. Hubungannya orang tersebut dengan Tuhan itu hitung-hitungan. Ya, apa untungnya kalau aku ikut Tuhan? Apa ruginya? Nah, semua hubungannya pribadinya dengan Tuhan itu selalu diukur dengan untung rugi. Untung ruginya apa kalau aku ke gereja? Untung ruginya apa kalau aku bersekutu dengan Tuhan Yesus? Nah, itu adalah satu kehidupan yang sia-sia yang terkasih.
Karena pada waktunya kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi marilah kita sadar sebelum hari Tuhan itu menjemput kita semua. Mari kita lanjut pada ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya, lihat ini jawaban daripada orang ahli Taurat itu tadi. Masih tanya lagi dia. Jadi karena dia mau dirinya dibenerin, ya dia tanya, siapa sesamaku manusia itu siapa? Ya, sedemikian rupa. Ya, mari yang terkasih, sesama manusia adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda dan saya yang membutuhkan kasih sayang dan pertolongan kita. Ya, nggak ada orang yang hidup hanya untuk me, I, mine, aku. No, saudara tuh nggak hidup sendiri. Banyak sekali sekarang saya mau melihat ya, orang itu hidupnya hanya dirinya sendiri sama komputer. That's it. Udah puas. Nggak punya temen. Nggak apa-apa Bu Pendeta, saya nggak butuh temen. Duit saya punya, tabungan saya banyak, properti saya ratusan. Apa yang saya butuh dari temen? Nggak butuh Bu Pendeta, nggak butuh. Dan nanti one day kalau something happen, nggak ada orang juga yang tahu. Karena nggak ada orang juga yang mau deket. Ya, ayo perbaiki diri kita yang terkasih karena ada. Ya, why ini dikatakan? Karena ada orang-orang seperti itu. Dan saya mau tekankan, seperti Anda minggu yang lalu saya katakan, saudara dan saya itu butuh komunitas. Saudara dan saya itu butuh teman. Jangan meremehkan temanmu, sekalipun pangkatnya lebih rendah 100 derajat dari Anda. Tetap kita butuh teman. Ya, jangan puas kalau Anda cuma punya satu teman. Mari yang terkasih, saya selalu menghimbau. Ya, kehidupan saudara dan saya ini terbatas. Tetapi kalau Anda berteman, juga berhati-hatilah kepada siapa Anda berteman. Kalau berteman hanya untuk show off, kalau berteman hanya untuk sosialita, tetapi hatinya kosong, yang rugi ya kita sendiri. Amin. Makanya firman Tuhan itu diberikan. Siapa sesamamu manusia itu? Sesamamu manusia itu adalah teman-teman yang ada di sekitarmu, ataupun juga bukan teman loh. Bukan teman. Kalau Anda bertemu dengan seseorang yang ada di jalan, mereka yang lagi mengalami kesulitan, mereka yang lagi sakit, mereka yang lagi terkapar, jangan cuma dilewatin aja. Ya. Bu Pendeta, saya sendiri urusannya banyak. Ngapain saya ngurusi yang begituan? Nah, itu loh. Ya, nggak ada spontani tergugah, nggak ada. Makanya banyak anak-anak Tuhan itu berkatnya tertahan atau berkatnya terhilang. Why? Karena tidak pernah memiliki satu perhatian kepada seseorang yang menjerit, minta pertolongan, mungkin hanya telapak tangannya itu sudah di atas lautan, membutuhkan pertolongan. Nggak ada tersentuh hatinya bahwa ini waktunya untuk aku menolong dia. No, tunggu dulu, nanti kan ada yang lain yang nolong ya. Ya, mari yang terkasih, firman Tuhan itu adalah cerminan di dalam hidupmu dan hidupku kalau engkau mau diberkati. Jangan rugi yang terkasih, berkatmu tertahan, jawaban doa tidak terjadi hanya karena hal-hal yang sepele ini yang Anda anggap lumrah. Because I don't care. Urusan saya sendiri masih banyak. No, yang terkasih. Ayo mulai sekarang jadi orang yang tanggap ya kepada sekelilingmu. Itulah sesama manusia yang ada di sekeliling Anda dan saya. Ya, tetapi pada waktu Yesus mendengar pertanyaan lagi dari ahli Taurat ini, ya, Yesus juga menjawab dengan perumpamaan yang terkasih. Ayo kita baca di dalam Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Nah, ya yang terkasih, ini adalah perumpamaan yang Yesus katakan.
Ya, ada orang yang jalan turun ke Yeriko. Ya, dia habis dirampok sama penyamun habis-habisan, tetapi juga masih dipukuli lagi dan ditinggalkan, ya, dalam keadaan setengah mati. Yang terkasih, yang kita baca di sini kalau engkau hayati, baik pendengar maupun jemaat, kita mau dalami ayat ini. Ini bukan sekedar penjahat kriminal, tetapi apa yang ada tertulis di tempat ini, ya, banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang dirampok oleh iblis habis-habisan. Nyadar nggak? Ya, contohnya seorang anak yang dilahirkan, dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia dari orang tuanya. Tetapi si iblis mencurinya. Kedua orangnya dibuat berantem yang luar biasa. Di dalam rumah tangganya tidak ada damai sejahtera antara papa mamanya. Akhirnya si mama pergi atau si papa pergi dan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Berapa banyak, ayo kita koreksi diri, rumah tangga yang hancur. Ini semua hanya perbuatan daripada si iblis yang merampok habis-habisan. Tapi kita nggak sadar. Dipukulin habis-habisan anak kecil yang tidak berdosa ini tadi. Kalau Anda mau lihat cerita-cerita misalnya, bagaimana mereka anak kecil itu ada di jalan raya, seorang diri, ya, tidak makan, kelaparan, apapun. Nah, ini adalah apa yang terkasih? Ini adalah perbuatan daripada si jahat yang merampok habis-habisan di tengah keluarga. Apabila engkau ada, dan salah satu daripada apa yang dikatakan di sini, sekali lagi saya menghimbau, hiduplah dalam sebuah komunitas. Kalau engkau berada di dalam sebuah komunitas, pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Kita butuh teman yang terkasih. Oleh karena itu, janganlah engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri. Ya, sedemikian rupa. Jangan kalau dilihat daripada baca firman Tuhan, gak ngerti saya Bu Pendeta, saya gak ngerti ayat ini. Iya, karena pikirannya itu tidak disentuh oleh Roh Kudus sehingga tidak lihat bahwa kata-kata itu sekedar kata-kata firman. Tapi tidak pernah menjabarkan bahwa itu akan terjadi dan itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang terkasih. Ya, dirampok habis-habisan. Bukan letterlek orang itu yang benar-benar orang yang jalan atau orang yang lagi turis dirampok habis. Maybe bisa terjadi. Tetapi ayo kita lihat lebih dalam. Bagaimana ini roh-roh yang kita hadapi itu adalah penguasa-penguasa di udara yang saudara dan saya nggak bisa lihat. Ya, dan inilah yang harus kita pelajari dan kita mau menyadari bahwa harus ada something di dalam diri setiap anak Tuhan untuk menolong sesamanya. Ayat 31. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, yang terkasih, kemudian keadaan orang yang sudah dirampok habis-habisan itu, tahu-tahu ada imam yang jalan. Ya, dan imam itu apa saudara tahu? Kedudukan seorang imam. Dia adalah pelayan Tuhan, ya, yang senantiasa membawa hubungan antara dunia dan surga. Artinya apa? Membawa keselamatan, menjabarkannya, ya, untuk menyelamatkannya, untuk menolong, untuk mensupport, ya, untuk memperkenalkan bahwa ada pertolongan daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah umat yang menderita. Dan itu adalah tugas seorang imam. Ya, bukan menjadi seorang imam itu hanya untuk gagah-gagahan. Seorang imam hanya untuk suatu jabatan, aku ini pastor loh, berarti aku yang harus dihormati. Berarti aku yang harus dijunjung tinggi. Berapa banyak itu? Saya katakan karena ada. Nggak ada sebetulnya. Seorang pelayan Tuhan itu harus dari bawah. Dari bawah untuk diangkat. Melayani mereka-mereka yang diberikan. Domba-domba yang Tuhan berikan kepadanya. Untuk diangkat, untuk dipelihara, untuk dipimpin, untuk dibimbing. Kalau dombanya nakal ya terserah. Tetapi tugas seorang imam bukan begitu. Cuma dilihatin dari seberang jalan. Sebagai penonton imamnya. Ya.
Tidak begitu tugas seorang imam yang terkasih. Ya, seseorang imam harus tergerak dan memiliki belas kasihan, ya, dan melakukan pekerjaannya. Ya, dan ini memang sebuah tantangan. Kalau nggak punya hati kasih, nggak bisa orang itu jadi seorang imam. Nanti jadi imam-imaman. Nggak tahu imam yang bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi ini ada di dalam perumpamaan di sini ya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, seorang imam yang mengutamakan hanya urusanku tuh cuma di gereja, bukan di jalan raya, bukan di dalam bus, bukan di dalam pasar. No, dimanapun engkau berani menyandang tugasmu sebagai seorang imam, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ada, hanya untuk sedemikian membawa tugas daripada Tuhan Yesus turun ke bumi, supaya orang-orang di sekitarmu yang mengalami masalah, problem, tantangan apapun, kita bisa menghibur, menolong, dan menguatkannya. Jangan dilepas domba-domba sedemikian rupa. Kalau mereka sudah dipelihara domba-domba itu dan mereka mau lari, bukan urusan imam itu. Tetapi adakah kita punya hati untuk membimbing, menolong, mengasihi daripada orang-orang tersebut sekalipun kita nggak kenal. Ayo koreksi para imam, ya. Pada ayat 32, Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. saudara tahu siapa orang Lewi? Orang Lewi juga sebagai pelayan Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan tugas kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang sedemikian rupa, kita tidak bisa disebut orang Lewi. Dan orang Lewi itu juga bukan cuma orang Lewi yang terkasih. Para pelayan-pelayan Tuhan, aktivitas itu adalah orang-orang yang juga terlibat di dalam sebuah pelayanan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, menolong sesamanya di dalam sekelilingnya yang membutuhkan pertolongan. Jangan tunggu yang terkasih. Itu bukan tugasku lah, Bu Pendeta. Saya ini kan tugasnya di bagian tempat yang lain. Tidak bisa lah, ini orangnya udah terkapar, membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Kita tinggalkan karena hanya posisiku bukan sebagai di tempat orang tersebut. Biarin aja, nanti kan ada orang lain yang nolong. Nah, kembali saya mau mengingatkan yang terkasih pendengar yang setia. Makanya berkatmu tertahan dan doa-doamu tidak akan terjawab. Yakin. Yakin. Ya, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Tetapi kalau engkau menabur dengan spontanitas, dengan tulus, tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan, berkatmu juga akan dicurahkan, nak. Tuhan gak mau hitung-hitungan, please. Tuhan gak akan berhitung. Tapi bahkan Tuhan akan memberkati hidup kita, yang selalu menjadi saluran berkat. Ya, ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu siapa ini yang memiliki hati yang belas kasihan? Orang Samaria. Siapakah orang Samaria ini yang terkasih? Waktu itu orang Samaria ini dianggap musuh oleh orang Israel. Justru musuh loh. Ya. Ingat pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Nah, sedemikian rupa. Ya, dan ini adalah teguran bagi kita semua anak Tuhan. Bagi para aktivis dan juga bagi para pendengar yang setia. Apapun dan siapapun kedudukanmu, engkau terlihat jelas di mata Tuhan. Apa yang engkau lakukan di dalam hidupmu? Ya, apa yang engkau sebagai tugas panggilanmu? Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Dan kalau kita tidak melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan apa yang Tuhan panggil, atau kita masih untung-untungan, untung ruginya, ya, Bu Pendeta, bukan tugas saya itu. Atau katakan aja orang tua dengan anak-anaknya, anaknya bilang, mama itu bukan tugasku, itu kan tugasnya yang nomor 3. Papa itu bukan tugasku, itu kan tugasnya yang paling tua. Nah, sedemikian rupa, demikian juga di dalam sebuah kerajaan Tuhan.
yang Tuhan turunkan di muka bumi ini, yaitu kita melayani sesama kita. Ya, mari yang terkasih, jangan kita itu mengambil satu pandangan bahwa aku lebih tinggi dari yang lain, berarti engkau yang harus melayani aku. Nggak ada. Semua dipikul bareng. Ya, semua diangkat bersama-sama, gotong royong. Ya, karena saudara harus tahu, di balik tertawa mereka, di balik sukacita mereka, ada hati yang terluka yang kalian tidak bisa lihat dengan mata jasmanimu. Makanya jangan menilai orang itu sejauh mata kita memandang. Oh, dia sudah bahagia kok, kan dia glamor hidupnya. Oh, dia kan sudah begini, begitu, apapun penilaian kita manusia. Di balik tawa ceria sukacitanya, kita tidak pernah tahu luka-luka yang terdalam di dalam hidupnya. Dan itu membutuhkan saluran berkat yang dipakai adalah engkau dan saya yang terpanggil di dalam kasih Kristus. Jangan cuma sebagai penonton seperti imam dan orang Lewi tadi. Orang Samaria ini dianggap orang yang paling menjadi musuhnya dari orang Israel pada waktu itu yang terkasih. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya, dia tahu kalau di dalam perumpamaan ini dikatakan orang yang dirampok habis-habisan. Engkau tidak pernah tahu hidup seseorang yang hidupnya sudah dirampok habis-habisan dari kecil. Engkau tidak pernah tahu kehidupan sesamamu yang sudah mengalami babak belur sampai yatim piatu sejak kecil. Tetapi untuk kita memberikan pertolongan masih tunggu lihat kalender kapan aku bisa nolong. Kalau kita mau menolong orang sesama dengan mereka yang hancur, yang sudah luka-luka seperti penyamun yang memukuli hingga mau mati tadi. Ingatlah, tabur tuai. Apa yang engkau tabur yang terkasih, engkau akan tuai. Tetapi kalau engkau tidak mempunyai hati bagi sesamamu yang sedemikian rupa, masih perhitungan untuk engkau menolong sesamamu, untuk engkau mau memberikan sesuatu, untuk engkau dipakai oleh Tuhan, berkatmu hilang, poinmu hilang. Yang sedemikian rupa. Oleh karena itu jangan percaya untuk semua apa yang ada yang engkau bisa lihat dengan mata jasmanimu. Tapi di dalam mata rohanimu engkau tidak melihat babak belurnya orang tersebut. Engkau tidak melihat bagaimana kehidupannya dari kecil yang hancur-hancuran, engkau tidak pernah tahu. Dan apabila Tuhan gerakkan hatimu, engkau masih perhitungan lagi dengan Tuhan. Inilah kisah daripada orang Samaria ini tadi. Dan banyak ini yang terjadi. Jangan merasa kita sebagai anak Tuhan itu kita orang yang paling benar. Kita yang megang kunci kerajaan surga untuk bisa menghakimi sesama kita. Seperti kita orang yang paling luar biasa. Seperti ahli Taurat. Yang menyeleksi, oh kamu boleh ditolong, oh kamu tidak boleh ditolong. Hati saya hancur yang terkasih. Pada waktu Tuhan memberikan firman ini kepada saya merenung sampai 3 jam penuh air mata. Tuhan bukakan, bukan cerita seperti perumpamaan ini, seperti betul-betul apa yang ada di dalam Alkitab. Tetapi ini benar-benar orang yang dirampok habis-habisan. Mungkin itu ada di dalam hidupmu dan ada di dalam hidupku. Dan Tuhan pakai kalian sebagai penolong. Tapi hati kita tertutup. I don't have time, pastor. Ya, dan itu tanggung jawab Anda sendiri. Ya, dan orang yang dirampok habis-habisan secara rohani tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Hanya bisa dilihat dengan mata rohanimu. Makanya saya kadang melihat hal-hal yang sedemikian rupa perbedaan yang luar biasa. Makanya saya selalu menghimbau, bertumbuhlah engkau di dalam manusia rohanimu. Supaya engkau bisa melihat hal-hal yang tertutup. Supaya engkau bisa mengerti akan rahasia-rahasia yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Jangan hidup hanya dengan mata jasmani. Menghakimi dengan mata jasmani. Oh ini bersih, oh ini kotor. Hidupmu tidak akan
ternilai karena hidupmu sudah kotor, sudah terbuang. That's it, buang. Justru Tuhan mencari domba yang jatuh di dalam jurang yang paling dalam dengan kekotoran, dengan lumpur, dengan nistaan, dengan hinaan. Itu yang Tuhan gendong. Ayo yang terkasih, waktunya kita berubah. Jangan menjadi Kristen 50 tahun, 60 tahun hanya untuk menghakimi orang lain. Ini kurang bersih, ini tidak bagus, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang lihat tuh Tuhan dengan hati kita. Engkau tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa orang itu terperosok, mengapa orang itu lupa akan kewajibannya, mengapa orang itu belum melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ada sesuatu yang mata kita tidak bisa melihat, tapi kita dengan spontan kita menghakimi. Please, ayo koreksi diri. Ya, sedemikian rupa. Makanya pada waktu saya merenung sampai 3 jam akan cerita ini, langsung Tuhan memberikan saya sebuah lagu tadi. Berikan matamu, berikan hatimu Tuhan. Supaya aku tidak menghakimi orang-orang yang mengalami perampokan besar-besaran tadi. Minta kepada Tuhan hatinya. Minta kepada Tuhan matanya. Minta kepada Tuhan tangannya. Itu adalah kesempatan bagimu menambah berkat di dalam hidupmu. Daripada engkau menghakimi. Daripada engkau secepatnya engkau langsung mengatakan si A, si B, si C. Yang terkasih, Tuhan mencari orang yang peka. Yang memiliki hati seperti hati Tuhan. Sampai dengan 2 penjahat di atas kayu salib. Yang satu, dia mengerti dan dia berkata, Bapa, Yesus, kalau engkau sudah di surga, ingatlah akan daku. Dan perjalanan ke surga itu diawali daripada hidupmu dan hidupku di sini yang terkasih. Di sini. Apa yang engkau miliki, engkau jangan bahagia, jangan engkau puas, merasa puas bahwa engkau yang paling hebat, bahwa engkau yang paling memiliki segala-galanya. Karena semuanya itu engkau tidak punya hak 1 penny pun di muka bumi ini. Berapa billion engkau punya untuk membayar nafas hidupmu? Tidak berharga di mata Tuhan bilionan yang engkau miliki. Kalau hatimu tertutup kepada sesamamu dan hanya penghakiman yang engkau lakukan. Tidak ada perkara yang terlalu busuk bagi Tuhan. Kalau ada persoalan perkataan, oh hidupnya sudah terlalu busuk, itu adalah dari mulutmu dan mulutku yang menghakimi secara dunia. Setiap kita adalah biji mata Tuhan yang terkasih. Ayo balik. Jangan mau kita dirampok habis-habisan. Pikiran kita dirampok oleh iblis untuk kita menghakimi sesama kita. Oh ini udah terlalu busuk, oh nggak perlu dirawat ini. Oh ini sudah nggak bisa diampuni. Bu Pendeta, Tuhan Yesus saja nggak bakal ngampuni dia. Loh kok berani? Emangnya kita ini pegang kunci surga? Lebih daripada Tuhan. Udah menjadi Tuhan kita. Mari yang terkasih. Sebagai seorang gembala saya mengingatkan, milikilah hati Tuhan. Milikilah kasih Bapa. Mungkin ada orang yang tidak setuju dengan kasih yang ada di dalam diri saya mungkin. Bahkan menghakimi saya. Terlalu mudah, terlalu soft, terlalu ya banyaklah. Tapi saya pegang kasih Bapa. Dan saya melakukan kasih Bapa. Punya nggak punya apapun, kalau Tuhan perintahkan saya jalan yang terkasih. Love is sacrifice. Berkorban, mengasihi sesama, itu korban. Yesus itu korban loh, sampai naik Kalvari itu. Sampai ditelanjangi sedemikian rupa. Ya yang terkasih, ayo kita mau lihat sekarang. Ya, ada orang yang bisa memberi tanpa kasih. Bisa. Karena punya duit. Ya, dia bisa memberi kasih. Menolong. Ya, tanpa kasih.
Tetapi apabila orang itu memiliki kasih Bapa, dia tidak pernah bisa menahan pemberiannya tanpa kasih. Apapun yang dia miliki pasti dia akan berikan, sekalipun dirinya sendiri nggak ada. Dan itu jelas terlihat di mata Tuhan, orang yang mau berkorban. Mari kita lanjut pada ayat 34. Siapakah orang Samaria itu? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kedelai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, yang di sini kita bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini tadi yang terkasih. Ya, sedemikian rupa dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya dibawa ke penginapan. Ya, yang terkasih. Ini saya baca juga ada similar daripada Matius 9 ayat 36-38. Ya, saudara bisa baca sendiri apa yang di rumah. Ya, jadi Lukas di sini menceritakan ya perumpamaan itu, siapa Samaria itu, dan menggambarkan apa yang dia katakan. Tetapi di dalam Matius di sini yang terkasih, Yesus itu mengatakan, ya, di mana tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Berapa banyak anak-anak Tuhan, sekalipun mereka ke gereja, bangga gereja besar ratusan ribuan orang, tapi hatinya kosong dan tetap menderita. Karena apa? Karena hanya pakaiannya luar yang terlihat. Tetapi sedang di dalam lubuk hati yang terdalam, babak belur yang dia pendam. Dan ini Yesus melihat semuanya itu. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapakah pekerja-pekerja ini? Saudara dan saya yang dipanggil dan dipilih. Saya ingatkan, lakukan tugasmu selagi hari masih siang. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Yesus adalah orang Samaria yang dalam perumpamaan ini. Dia adalah Samaria yang sempurna yang terkasih. Karena minyak itu menggambarkan daripada Roh Kudus dan anggur itu menggambarkan daripada darah Yesus. Ya. Jadi yang dikatakan di sini dalam perumpamaan orang Samaria itu adalah Yesus sendiri. Ya. Dia sebagai penolong, penyelamat dalam hidup saudara dan saya. Ayo kita mengoreksi diri sendiri. Bukankah kita dulu juga pernah mengalami kehidupan di dalam masa-masa yang gelap, di dalam masa-masa perbudakan yang luar biasa. Dan engkau sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan apakah pertolongan dari Tuhan itu engkau keep sendiri? Me, I, mine, aku sudah ditolong, aku sudah diberkati orang lain. Oh, urus sendiri Bu Pendeta. No, satu hari engkau akan berhadapan muka dengan Tuhan. Ya, yang terkasih, mari. Ya, bukalah hatimu. Kalau engkau mendengar akan cerita daripada perumpamaan ini. Ya, oleh karena itu melayani Tuhan adalah sebuah penghormatan yang terkasih, bukan kewajiban. Ingat, tanda petik ya. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan cuma kewajiban. Anda bisa terima, Anda setuju, tidak setuju, urusan di tangan pendengar sendiri. Ya, yang terkasih. Mari kita mau melihat siapa sesama kita yang membutuhkan itu. Ayo ayat 35. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Haleluya, yang terkasih. Ya, orang Samaria ini tadi tidak pernah kepikir loh awalnya. Kalau
dia bakal ketemu sama penderita yang digebukin habis-habisan sama penyamun tadi. Gak pernah kepikir. Jadi dia cuma jalan aja, langsung lihat, loh kok ada orang yang mengalami penderitaan seperti ini. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, sering kali kita mengalami kebetulan-kebetulan seperti demikian. Pernah atau pernah? Kebetulan tahu-tahu mengalami, kelihatan ada seseorang yang mengalami problem A. Kebetulan lagi nanti saudara pas pergi kemana mendengar cerita, ada kebetulan lagi ada penderitaan yang dialami si B. Nah, sedemikian rupa yang terkasih. Tapi kita mau belajar daripada firman Tuhan ini. Belas kasihan ilahi milikilah di dalam hidupmu dan hidupku yang terkasih. Jangan hitung-hitungan untuk menolong orang itu untung dan ruginya apa sih kalau aku nolong dia? Ayo koreksi diri. Ya, sedemikian rupa. Kalau orang itu tidak berpengaruh di dalam hidupmu, mungkin engkau katakan, enggak lah, enggak ada waktu aku untuk menolong. Tetapi kalau orang itu, ya, engkau merasa bahwa ada motivasi yang lain, yang baik, bakal terjadi dalam hidupmu, engkau dengan 1001 macam cara, engkau mau menolong mereka. Nah ini loh dunia. Betul atau betul? Jawab sendiri. Kalau enggak setuju, ya urusan Anda sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Jangan tanya lagi ke saya. Ya. Jadi yang terkasih, jangan lewatkan kesempatan itu. Itu adalah harta yang tidak ternilai. Berkat yang tidak ternilai. Kalau engkau menghadapi barang yang kebetulan-kebetulan tadi. Itu berkatmu yang terkasih. Berkat yang terselubung. Tuhan mau memberkatimu. Kalau menolong orang, jangan tunggu, jangan cari rombongan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, lakukanlah spontan. Jangan tunggu 1 RT dipanggil semua buat urunan. No, Tuhan tidak butuh itu, wong Tuhan butuh kita kok. Kok panggil orang se-RT? Ada atau ada? Loh, ngomong sendiri sama Tuhan. Ayo, ayat 36, 37. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian ayat ini diberikan untuk pendengar yang setia dan kita yang jemaat yang ada di sini dan juga saya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, yang terkasih, jangan lewatkan apabila engkau bertemu dengan hal-hal yang kebetulan-kebetulan yang seperti tadi. Jadilah penolong bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, itu adalah berkat tersembunyi di dalam hidupmu dan hidupku. Maukah engkau menjadi pendengar di dalam keluhannya? Atau menjadi saluran berkat bagi mereka tersebut? Ya, jadilah yang terkasih. Sesuatu belas kasihan ilahi itu terpancar di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, sekali lagi, apa yang sudah menjadi panggilanmu, perbuatlah. Jangan sia-siakan. Ya, sungguh jadilah kita seorang yang menjadi tangan Tuhan. Maka berkatmu senantiasa Tuhan curahkan. Ya, yang terkasih, ya, dan kita sudah tahu siapa dari 3 orang ini tadi, ya. Nah, jawabnya apa? Yaitu orang yang menunjukkan belas kasihan. Ya, kalau engkau berbelas kasihan kepada sahabatmu, is normal. Normal yang terkasih. Pasti kalau sahabatmu mengalami masalah problem, pasti tidak usah ditanya, malah kitanya yang akan menolong. Karena itu sahabatmu. Coba kalau itu orang yang memang hidupnya sudah terpuruk dan jauh dari hidup kita. Mikir 1 juta kali kalau buat nolong. Ada atau ada? Nah, yuk kita belajar yang terkasih. Firman Tuhan siang hari ini betul-betul untuk menggugah dan merubah kehidupan hidup kita. Ya, hari ini yang terkasih,
kita sudah mempelajari apa yang dikatakan belas kasih ilahi. Kebetulan bulan ini adalah bulan kasih kan? Nah, di situ Tuhan memberikan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya menjadi pribadi yang berbelas kasih? Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang selalu memiliki belas kasihan? Why? Ya, sedemikian rupa. Dan bagaimana cara saudara dan saya agar bisa memiliki hati yang senantiasa digerakkan oleh belas kasihan? Ya, dan sebagai ayat mas, ayo kita baca Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Ya, sebagai apa yang terkasih? Pendengar yang setia, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya, itu termasuk saudara dan saya panggilannya. Milikilah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, sungguh-sungguh pada hari ini kita belajar di bulan kasih. Saya berharap bukan cuma karena bulan kasih, milikilah kasih ilahi setiap hari di dalam hidupmu dan hidupku, dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah kehidupan kita semuanya. Ya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami kembali untuk menjabarkan bagaimana kami semua sudah menerima belas kasih-Mu yang sangat besar. Bapa, berikan setiap anak-anak-Mu, pendengar yang setia, dan juga kami semua yang ada di sini, berkomitmen untuk meneruskan belas kasih-Mu kepada orang-orang yang di sekitar kami yang membutuhkannya. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami, karena Engkau sendiri adalah kasih. Jesus is love. Yesus adalah kasih, dan biarlah kasih Yesus itu memancar, tersalur di dalam setiap hati pendengar dan juga jemaat yang sudah Engkau pilih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk melakukan belas kasih ilahi ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga bagi para pendengar yang setia, yang saat ini mengalami kekurangan kesehatan, yang mengalami kekurangan finansial, juga yang mengalami kekurangan kasih di tengah keluarganya. Hamba percaya bahwa Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan doa-doa kami. Yang sakit Engkau mampu sembuhkan, dan Engkau hiburkan juga Tuhan, beri mujizat melalui darah Yesus. Mereka semua boleh terjawab dan pulih kembali kesehatannya. Juga mereka yang mengalami Tuhan kesesakan di dalam ekonomi finansial mereka, terutama di dalam mereka membangun keluarganya dan juga untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tuhan tolong buka terobosan. Engkau adalah Jehovah Jireh, mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertolongan dari surga selalu akan datang di dalam hidup umat-Mu yang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan, bagi di tengah-tengah keluarga yang mereka lagi kekurangan kasih. Mungkin mereka sudah mengalami Tuhan, bertubi-tubi Tuhan, masalah, persoalan, problem yang tidak dapat terselesaikan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini, hati mereka boleh tergoncangkan, memiliki kasih ilahi, mengampuni mereka yang sudah menyakitkan hidupnya, menjadi manusia yang baru Bapa. Di dalam hati Bapa sendiri, hati mereka diubahkan menjadi hati yang penuh dan penuh kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan rema yang menguatkan hidup setiap pendengar dan jemaat, diubahkan total. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin, amin, amin. Pendengar dan jemaat yang terkasih,
Ya, hari ini kita sudah belajar belas kasih ilahi yang luar biasa. Suatu keputusan yang saudara dan saya dapat perbuat untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya. Ya, karena dasar daripada kasih itu sendiri adalah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.